Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Terima kasih sudah klik. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke, share lagi kegiatan aku hari ini. Nah, jadi ini sekitar jam 10 aku gantiin Pak suami jualan dulu sebentar ya, karena Pak suami itu lagi belanja teman-teman, lagi belanja tepung kanji sama gula pasir, karena belanjaannya itu berat terus banyak. Kalau misalkan aku bawa adik itu nggak bisa ya, makanya ini Pak suami yang belanja, terus aku yang jagain dawet. Nah, jadi seperti ini ya dawet jualan kami, namanya dawet krim. Nah, itu ada botol, itu tuh botol es batu ya teman-teman, biar dingin, biar dawetnya itu nggak mudah basi, jadinya dicemplungin es batu gitu. Nah, ini untuk cendolnya ya, jadi kami itu dawet krim di Wonosobo itu cuman ada 4 ya, dan itu semuanya keluarga dari bapakku, suamiku, adikku sama kakakku. Jadi sekeluarga itu semua alhamdulillah mencari rezekinya di jualan dawet ya teman-teman. Nah, untuk suami itu tuh mangkalnya di depan BMT Marhamah, Bank Marhamah, atau di SMA 1 Wonosobo. Nah, jadi tadi udah selesai aku gantiin Pak suami, sebentar aja sih, sekitar 1 jam. Jadi kalau misalkan aku ada penjual mau video gitu tuh belum pede ya teman-teman, masih malu gitu. Nah, oke, ini aku udah pulang dan lanjut aku buka warung. Jadi kalau misalkan aku tinggal belanja itu aku tutup ya teman-teman. Kalau misalkan si Mbah Uti lagi di rumah ya, biasanya aku titipin Mbah Uti dulu sebentar, tapi ini karena Mbah Uti itu lagi ngaji, jadinya aku tutup aja. Dan ini alhamdulillah pulang dari gantiin jualan, adik itu bubuk, terus aku lanjut bongkar belanjaan aja, mau langsung disusun. Nah, jadi tadi itu di depan etalase depan memang sengaja aku tutup ya teman-teman, karena kena panas, kena sinar matahari, jadinya aku tutup dulu sementara. Aku lagi pesen banner, mudah-mudahan nanti cepet bisa datang, bisa buat di depan warung gitu ya teman-teman, biar enggak kena panas, biar dagangannya itu enggak kena panas. Takutnya kalau kena panas itu rusak ya teman-teman. Nah, jadi tadi itu belanjanya gula pasir 50 kilo, terus kanjinya itu 5 bal. Kalau satu balnya itu 10 kilo ya teman-teman. Sebenarnya ini mau beli 10 bal, tapi karena belanjanya tadi sama si adik, jadinya nggak bisa bawa banyak-banyak ya teman-teman. Besok bisa belanja lagi kalau misalkan masih kurang ya. Alhamdulillah kalau untuk kanji itu setiap hari laku, setiap hari itu pasti keluar ya teman-teman, entah itu sekilo, entah itu 2 kilo. Makanya aku kalau untuk kanji itu pasti nyetok banyak. Kanji sama terigu itu ya, kalau terigu biasa kalau di warung aku itu lumayan laris, tapi kalau misalkan untuk terigu yang segitiga itu enggak begitu sih teman-teman. Paling aku kalau untuk segitiga biru aku belinya itu 1 karton aja. Nah, oke, lanjut, warung udah selesai alhamdulillah. Lanjut, ini aku mau masak, dan sebelum masak aku mau bongkar belanjaan dulu ya. Tadi ini aku belanja di warung teman-teman, ada pete, tempe, terong, sama cabe, terus sama timun ya. Ini tuh untuk petenya aku pesen di temen ya, ada yang posting pete, Masya Allah ya, bagus-bagus banget. Terus tergoda ya teman-teman, entah kenapa kalau misalkan lihat pete ataupun jengkol itu pasti pengen ya. Jadi itu tuh belinya harus 1 iket gitu ya, kalau misalkan ecer itu nggak boleh. Terus aku beli 1 iket, aku kasihkan Mbah Uti itu separuh ya teman-teman. 1 iket harganya
harganya 40.000, masih mahal ya teman-teman. Kalau di warung itu ecerannya biasanya 4.000 atau 5.000. Dan ini tuh puas banget ya aku beli pete, karena petenya itu bagus-bagus. Biasanya kalau pete itu kan sering banyak ulatnya ya teman-teman di dalamnya, dan ini tuh alhamdulillah petenya itu bagus. Kalaupun ada ulat itu paling 1-2 gitu aja ya. Oke, dan ini lanjut aku sebelum masak aku mau cuci piring dulu ya, karena tadi pagi nggak sempet cuci piring, aku langsung gantiin jualan. Terus alhamdulillah ini udah pulang, si adik masih bubuk, aku lanjut nyuci piring, terus aku juga mau masak. Nah, untuk masaknya hari ini aku mau bikin sop tulang sapi ya teman-teman, masih edisi tulang sapi kurban, alhamdulillah masih ada. Terus ini mau aku sop aja, dan udah aku rebus dari tadi pagi. Tapi tadi itu sebenarnya sebelum berangkat mau aku bumbuin ya, tapi karena belum lunak, belum empuk, makanya ini aku rebus kembali ya teman-teman biar empuk gitu. Kita para emak-emak sebagai ibu rumah tangga harus banget pinter-pinter nyuri waktu, pinter-pinter bagi waktu ya teman-teman. Alhamdulillah aku sama Pak suami itu selalu ngerjain semuanya itu bareng-bareng. Pak suami juga sering bantu-bantu di rumah. Kalau misalkan pas lagi belanja yang berat-berat gitu juga, ya kita bareng-bareng gitu ya teman-teman. Aku yang jagain dawet, terus Pak suami yang belanja gitu. Karena kalau banyak-banyak itu aku belum berani ya kalau misalkan disambi bawa bocil. Karena kalau misalkan mau dititipin sama Mbah Uti, kadang itu nggak enak ya teman-teman. Walaupun ibu sendiri ya kasihan juga ya, Mbah Uti juga kan ada pekerjaan, terus sibuk juga. Kalau misalkan mau dititip-titipin itu takutnya mengganggu. Terus apalagi kalau si adek itu bener-bener usil banget ya teman-teman. Kadang aku kalau misalkan mau dititipin lama-lama itu kadang nggak enak ya teman-teman, kasihan mbahnya. Makanya aku selalu berusaha gotong royong gitu ya sama Pak suami. Nah, oke, lanjut. Ini aku lagi goreng bawangnya. Untuk bumbu supnya aku super simple aja ya teman-teman, karena males banget kalau misalkan mau ngulek bumbu yang aneh-aneh. Ini udah capek banget, udah pengen istirahat juga. Dan untuk bumbunya aku cuman pakai bawang putih geprek aja teman-teman. Ini juga udah enak ya. Kalau misalkan dikasih bumbu yang lain-lain yang aneh-aneh, takutnya nanti malah enggak enak ya teman-teman. Nanti tinggal makannya tinggal dikasih bawang merah goreng, kasih sambel, terus dikasih daun seledri gitu ya. Masya Allah enak sekali. Nah, untuk campuran sopnya ini aku kasih wortel 1 buah biar ada sayurnya gitu ya teman-teman. Kalau misalkan mau dikasih kentang atau misalkan kapri itu juga enak banget ya. Tapi karena di kulkas adanya cuman wortel sama tomat, ya udahlah jadi dikasih ini aja ya teman-teman. Kalau misalkan mau ke warung itu aku kalau udah siang kayak gini tuh udah males banget teman-teman. Ini pun masaknya pengennya yang sat-set ya, udah direbus dari tadi pagi. Tapi ya namanya tulang sapi ya teman-teman, harus direbusnya itu harus lama banget. Dan aku itu nggak punya presto ya, jadi dimasak manual seperti biasa. Makanya harus butuh waktu lama biar tulang sapinya itu empuk. Kalau misalkan belum empuk itu nanti malah susah makannya ya teman-teman. Dan aku ini masaknya harus benar-benar empuk biar si Mas Ilham juga bisa makan ya. Nah, langsung aja ini udah tulangnya udah empuk, terus tinggal dicemplungin aja untuk wortelnya.
ditunggu sebentar. Nanti kalau misalkan udah empuk, udah mau mateng, lanjut nanti tinggal dikasih tomat ya teman-teman. Untuk tomatnya ini aku kasih 2 biji biar seger, biar ada sedikit kecut-kecutnya gitu ya. Dulu aku itu pas di Kalimantan suka banget beli sop iga ya teman-teman. Ada dulu langganan itu enak banget, dan sampai sekarang kalau di Wonosobo itu belum bisa nemu sop iga seenak yang di Kalimantan. Dan dulu itu juga dikasih banyak tomat ya, rasanya itu enak banget. Nah oke, ini udah mau mateng untuk sop iganya. Lanjut aja dicemplungin tomatnya, tinggal ditunggu sebentar, habis itu langsung bisa dihidangkan, langsung bisa untuk sarapan. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Sampai di sini dulu kegiatan aku hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.